Halo sahabat Trubus, jumpa lagi dengan saya Andari. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sekarang saya ada di Desa Karangmanik, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Saya ada di lahan cabai keriting merah. Nah, ini tapi bukan sebarang lahan cabai ya, sahabat Trubus, karena cabainya ini ditanam di lahan bekas karet. Jadi bukan sembarang cabai, karena tahu sendiri kan sahabat Trubus, untuk menanam cabai itu butuh sedikit perhatian atau malah banyak perhatian ya, karena cabai adalah komoditas hortikultura yang sangat strategis, dan kalau misalnya kita salah menanamnya atau salah memberikan perawatan, maka hasil panennya tidak akan sempurna. Nah, di sini nanti saya akan mengajak sahabat Trubus semua untuk bertemu dengan petani milenial masih muda nih yang sukses menanam cabai di lahan bekas karet. Gimana caranya? Yuk ikut saya. Hai, nama saya Eka Muksin. Saya adalah petani cabai di Karangmanik, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Saya adalah Ketua Asosiasi Petani Cabai Oku Timur. Asosiasi Petani Cabai Oku Timur memiliki 35 hektar dan saya mengelola 2 hektar di Desa Karangmanik. Muksin, apa kabar? Baik. Nah, sahabat Trubus, ini dia petani mudanya Mas Muksin. Iya. Sudah berapa lama Mas mengebunkan cabai merah keriting ya Mas ya, di lahan bekas karet? Sekitar 2 tahunan lebih. Nah, kenapa sih Mas memilih cabai, padahal kan cabai ini sedikit manja nih ceritanya kan ya sahabat Trubus? Kenapa nih Mas, pengen tahu? Karena untuk cabai ini kan lebih mahal harganya, jadi kami ingin tanam cabai ini. Lebih mahalnya berapa? Apakah lebih mahal dari harga karet, jadi tertarik untuk nanam cabai merah keriting atau gimana? Iya, lebih mahal dari harga karet itu. Paling tinggi berapa sih Mas selama 2 tahun ini, 2 tahun ya? Iya. Mengebunkan cabai? Paling mahal 95, 100 pernah harga. Wow, 95.000 sampai 100? Iya pernah, paling mahal itu. Itu kan harga jualnya, jangan-jangan biaya produksinya juga tinggi. Jadi dapat duitnya sedikit nih sahabat Trubus. Berapa Mas biaya produksinya? Biaya produksi berkisar sekitar 5.000 per batangnya. 5.000 per batang? Iya. Jadi kalau harga lagi tinggi, dapat uangnya banyak dong? Ya, insya Allah dapat banyak. Tapi rata-rata harga cabai merah keriting berapa nih Mas? Berkisar 25-30 saya itu. 25.000 sampai 30.000 per kilo. Sedangkan satu tanaman itu bisa panen berapa kilo? 1 kilo sampai 1 kilo 3 on. Kita anggap aja satu tanaman itu 1 kilo, ya Mas ya? Iya. Dengan harga jual 25.000 saja ya. Iya. Kemudian biaya produksi satu tanamannya berapa? 5.000 sampai ini. 5.000 sampai selesai. Sampai selesai. Berarti cuma 5.000 sampai panen. Sampai panen. Kalau harga jualnya 25.000 berarti dapat untungnya per tanaman sekitar 20.000-an. Sekitar 20.000. Sedangkan Mas Muksin ini nanam cabai merah keriting berapa batang? 11.000-an. 11.000 batang. Populasi ya, 11.000. Iya. Berarti 11.000 dikali 20.000 dapat berapa tuh Mas? Banyak sekali ya sahabat Trubus. Iya. Penasaran gak sih gimana cara Mas Muksin mengebunkan cabai di tengah-tengah perkebunan karet? Karena ini lahan bekas karet ya Mas ya. Ikuti terus yuk, aku dengan Mas Muksin ngobrol di antara cabai merah keriting. Mas Muksin, kalau nanam cabai, pertama cabai merah keriting nih, apalagi di antara kebun-kebun karet nih di sekitaran sini, itu yang paling susah apa sih Mas? Hama dan penyakitnya Mbak yang paling susah. Apa tuh hamanya yang sering menyerang? Kutu kebul itu dan juga lalat buah itu sering menyerang. Kutu kebul dan lalat buah? Iya, kutu. Selama 2 tahun terakhir ini pernah dapat serangan parah gitu nggak sih Mas? Serangan parah itu dari ulat sebenarnya. Dari ulat?
karena musimnya musim hujan, jadi kan lalat cepet ininya berkembang biaknya. Hujan panas itu cepet berkembang biaknya itu. Jadi selama ini dari 11.000 tanaman yang ditanam itu semuanya dalam 2 tahun terakhir ini selama Mas Muhsin menanam cabai itu pernah sampai gagal panen gitu nggak sih, atau panen anjlok nggak sesuai dengan harapan? Belum Ya. Yang harganya yang pernah anjlok gitu. Kalah harga. Biasanya harga anjlok tuh pas kapan tuh Mas? Kemarin tuh saya pernah nanam kan pas sebelum lebaran mahal, setelah lebaran hancur kan. tinggal 13.000 misalnya. Berapa? 13.000, 7.000 pernah saya. 7.000 juga pernah ya? Tapi masih untung 2.000 ya, karena biaya produksinya 5.000 sampai 10.000. Jadi kalau hama penyakit belum begitu parah di daerah sini ya Mas? Belum ya. Karena mungkin baru sekarang ditanamin. Iya. Karena nggak ada kawannya itu. Nggak ada kawan ya. Jadi lahannya relatif steril, iya benar. Tapi kan dengar Mas Muhsin ini ya sahabat Rubus dulunya bukan petani. Iya. Jauh jiwanya dari petani. Iya. Apa Mas? Dulu saya seorang guru dulu. Oh, kok malu-malu gurunya. Jadi enak mana? Enak jadi guru atau enak jadi petani? Pekebun cabai merah keriting. Enak jadi petani sebenarnya. Kenapa Mas? Karena ya untungnya lebih besar. Karena gaji juga agak besar kan dari panen gitu. Dari panen lebih enak jadi petani dibanding guru. Insya Nah, Allah. ini kalau misalnya sahabat Rubus ada yang nonton terus rame-rame resign jadi guru gimana? Wah jangan. Tapi tetap jadi guru, tapi juga bertani yaitu untuk menopang kehidupan yang akan datang. Gitu. Tapi Mas Muhsin lebih memilih jadi petani karena ingin fokus itu. Ingin fokus. Jadi biar dapat pendapatannya lebih tinggi lebih ya Mas tinggi ya. Mas Muhsin, Iya. ini kalau untuk menanam cabai juga di daerah sini tetap pakai mulsa ya? Iya, tetap pakai mulsa. Dengan jarak tanam berapa sih Mas? Jarak tanam 60 sampai 50-an. 60 sampai 50. Iya. Tapi untuk satu bedennya itu memang ada 2 baris tanaman ya? Bisa 1 lajur, bisa 2 lajur ya ini. Tapi lebih efektif kan 2 lajur karena biar banyak isinya kayak itu. Banyak. Satu hektar tuh biasanya rata-rata populasinya berapa nih? 15.000 15.000 batang. Dan dengar di sahabat Rubus Mas Muhsin ini adalah ketua asosiasi petani cabai di Oku Timur. Petani cabai di Oku Timur. Iya. Jadi bukan sembarang petani cabai nih sahabat Rubus. Karena Iya. Mas Muhsin itu ada berapa anggotanya Mas? Ada sekitar 35 anggota Ada 35 petani di seluruh Kabupaten Oku Timur. di seluruh Kabupaten Oku Timur, di mana Mas Muhsin ini adalah ketuanya. Ketua yang paling kecil juga kan. Paling kecil. Karena di Apa sih suka dukanya jadi ketua petani cabai gitu Mas? ya kita kan mengelola banyak anggota, jadi kan banyak pemikiran juga, banyak kepala gitu Mbak. Kadang ada perdebatan, kadang ada yang marah kayak itu. Meraju. Iya, meraju gitu. Meraju Kan. itu ngambek ya? Ngambek iya. Kalau ngambek diapain? Disayang-sayang dong. Rata-rata tapi kan bapak-bapak ya Mas? Iya, Kalau bapak-bapak. laki disayang-sayang ya? Iya. Paling bandel itu mereka kalau apa Mas? Misalnya gini, males banget nih kalau disuruh nyemprot tanaman, atau males banget sih kalau disuruh ngasih pupuk gitu. Biasanya paling bandel tuh ngapain? Paling bandel tuh biasanya kalau diajak kumpul gitu Mbak. Oh kenapa? Karena banyak kesibukan itu, alasannya banyak kesibukan. Karena kalau kita nggak kumpul kan nggak erat gitu. Nah jadi kalau diajak kumpul itu kadang-kadang nggak mau kayak gitu. Nah tapi keuntungannya apa untuk jadi anggota dari asosiasi ini? keuntungan dari anggota asosiasi petani cabai di Oku Timur ini sebenarnya untuk sharing antar petani. Jadi seumpama ada penyakit, semuanya mbaknya punya penyakit nih, kita bisa bantu apa gitu. Oh iya, nanti kamu kasih obat ini biar cepat sembuh. Nah kayak itu. Untuk penjualan kan setiap wilayah Oku Timur kan banyak Mbak, lebar ya. Jadi setiap pedagang pastikan dia mencari harga yang paling rendah. Kita sebagai petani ingin yang paling tinggi gitu kan.
Jadi kita saling sharing dengan kawan, kamu dapat harga berapa, kamu harga berapa. Jadi nanti yang paling tinggi kita kasih ke yang paling tinggi, yaitu supaya Mbak punya ini, punya apa, pedagang bisa ambil 25.000, saya 45.000. Nah, Mbak kasih ke saya, nanti kita jual bareng-bareng ke pedagang itu, yaitu. Jadi untuk pekebun cabai di wilayah Oku Timur jangan ragu-ragu untuk gabung di asosiasi. Ya. Karena lewat asosiasi kita bisa tahu nih harga cabai di mana nih yang Gimana? paling tinggi gitu ya. Karena kan kita sebagai petani pengennya dapat harga tinggi, ya. Dan kalau misalnya ada yang kena penyakit parah di daerah si X gitu ya, nanti si A bisa ngasih tahu caranya menanggulanginya seperti apa. Untuk pengelola, untuk apa, petani yang baru gabung, ibaratnya baru ingin tanam cabai, kita bisa bantu juga kan untuk sampai bisa berbuah, bisa panen, yaitu. Jadi didampingi kawan-kawannya, yaitu supaya kita bisa maju bersama. Kalau untuk varietasnya di sini paling banyak ditanam varietas apa, Mas? Varietas lokal biasanya. Varietas lokal ya. Karena kalau F1 itu serangan penyakitnya lebih banyak. Karena untuk pemula lebih baik pakai yang lokal, yaitu. Untuk pemula lebih baik pakai lokal. Di sini kebanyakan pakai lokal, iya. Oke, jadi masih belum pakai varietas tertentu ya, Mas? Iya. Karena menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Mas, kalau untuk nanam cabai di sini juga tetap pakai ajir ya, Mas ya? Pakai. Tuh. Karena untuk menopang biar tidak kena hujan. Buahnya agak kalau terlalu banyak rimbun kan biar nggak patah kayak gitu. Kalau umur tanamannya biasanya dipanen pada saat umur 70 mulai belajar buah, Cak. Kayak gini kan. Ini mulai. Ini sudah bisa dipanen ya, Om? Bisa 70. Biasanya sampai berapa kali petik sih, Mas? Biasanya sampai 30, 35, ada yang sampai 50 pernah juga. 50 kali petik? Iya, 50 petik. Banyak sekali. Iya, itu kalau tergantung perawatannya kan. Perawatannya. Kalau misalnya petaninya rajin bisa sampai 50 kali. Tapi ini di tangan saya nih, sahabat Rubus, ini ada contoh cabai yang terserang apa nih, Mas? Bu, jadi kayak melintir gini, serangan apa nih, Mas? Itu lalat buah itu. Lalat buah? Iya. Kalau kayak gini berarti sudah nggak bisa dijual ya? Nggak bisa dijual. Rusak ya? Iya. Serangannya parah nggak sih untuk lalat buah? Tadi kan cerita paling banyak ini ya, lalat buah. Lalat buah. Nah, biasanya serangannya sampai berapa persen tuh di lahan? 10%-an lah, tapi kita kan bisa menanggulangi dengan disemprot. Kalau ada yang datang nanti disemprot, kutu kebul juga kan nanti disemprot. Biar ini nih sebenarnya nanam cabai kalau kita rajin, insya Allah panen gitu. Insya Allah. Ya kan banyak petani cabai yang nggak panen gitu kan, karena dia mungkin kurang rajin juga, nggak sering sharing sama kawan. Karena nggak sering sama kawan kan dia nggak tahu ini kenapa, biasanya salah semprot kayak gitu. Tapi kalau untuk petani yang gabung di asosiasi sudah pasti dia nggak mungkin meleset nyemprotnya. Waktu semprot juga dikasih tahu yang paling pas seperti apa. Jadi serangannya itu hanya 10% paling 10%. banyak. Wah, seru banget nih kalau jadi pekebun cabai nih, Mas. Sudah berhasil meracuni berapa orang nih buat jadi pekebun cabai, Mas? Kalau di sini sudah kena racun itu sekitar 6 orang di sini. 6 orang ya di desa Karangmanik ini. Karangmanik ini ada 6 orang yang mengikuti jejak Mas Muksin. Nah, Mas udah dapat apa aja nih, Mas, dari berkebun cabai merah keriting ini? Dapat ini apa, toko. Iya, kemarin kan aku buka toko pertanian itu masih sewa. Sekarang alhamdulillah bisa bikin sendiri di rumah kan. Bisa besar ke toko gitu. Berarti tokonya sudah hak milik ya, Mas? Iya, sekarang udah hak milik. Gimana sahabat Rubus, tertarik nggak buat jadi pekebun cabai merah keriting? Buat yang di Oku Timur, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Mas Muksin ya, Mas ya. Asosiasinya itu bisa ditemui di mana sih, Mas?
Di Karangmanik bisa. Di Karangmanik. Jadi sahabat Trubus yang di Oku Timur datang aja di Karangmanik, temui aja Mas Muhsin, ketua asosiasinya. Nanti bakal dikasih tahu gimana caranya berkebun cabai merah keriting terutama yang baik dan benar. Jadi kalian yang tinggal di antara kebun karet ya, jangan berkecil hati kalau misalnya harga karetnya lagi turun. Kita bisa switch ya Mas ya. Bisa. Ke cabai. Gimana sahabat Trubus, seru kan jalan-jalan kita kali ini di Desa Karangmanik, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Dah. Dadah Mas. Dah. Yuk.